Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Wamina Pasundan sekalian, malam ini kita bisa bersilaturahmi lagi di tempat yang biasa, yaitu di pesantren Al-Bukhari. Mudah-mudahan berkumpulnya kita semua ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini ya seperti biasa, sebelum pembacaan doa wamimah kita dimulai dulu acaranya dengan sedikit menguraikan sesuatu yang bermanfaat ya, bagi kita semua ya, untuk diambil sebagai pelajaran-pelajaran yang penting, artinya dapat diamalkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berupa uraian-uraian dari guru kita ya, Kanjeng Syarif, yang mana nanti saya akan membacakan sebuah hadis atau beberapa hadis. Nah, setelah pembacaannya ini, apa yang tersirat dari hadis ini akan diuraikan oleh guru kita. Dari hadis yang mungkin kita belum bisa memahami sepenuhnya, maka setelah adanya uraian yang diuraikan oleh Kanjeng, ya, maka mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja membacakan atau pembacaan hadisnya. Dimana hadis ini terdapat dalam kitab Burdatun Nasihin, atau ya kalau diterjemahkan permatanya nasihat ya, artinya ya nasihat-nasihat yang akan diuraikan oleh atau yang akan diuraikan dari dalam kitab ini mudah-mudahan menjadi mutiara kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah bil khabari musnadan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajalan tekap bil khabari dalam hadis musnadan hale dengan sendiatan ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya ada sebuah hadis yang hadis ini disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngandika sapa Rasulullah, inna rajulan satuhune wong lanang iku yukmaru bihi den perintah kelawan rajul ilanar maring mancing neraka.
Faida balago maka nalikan itu muka soporo yusul satoriki ing sak pertelune dalan iltapata mangka noleh soporo jul. Wa ida balago nispatoriki lan nalikan itu muka wa ida balago lan nalikan itu muka soporo jul nispatoriki ing sak tengahe dalan iltapata maka wa idza balago dan nalikan itu muka sokorojul sulusai toriki iltafata wa idza balago dan nalikan itu muka sokorojul sulusai toriki ing sa telu perlorone dedalan iltafata maka noleh sokorojul payakulu maka ngandika sopo Allah Ta'ala Ruduhu balik nuh siro malaikat ing rojul Tuma yas'aluhu nitakun sopo Allah ing rojul wayakulu dan ngandika sopo Allah lima iltapatan lima kuno opo iltapatan oleh sopo sirah Payakulu mangka nandika sapa rajul ya Rabbi wahai pangeran lama balagtu barang semangsane kumeka sapa ingsun sulusatoriki ing sak pertelune dedalan tadakkartu maka eling sapa ingsun kaulaka ing pengucap sirah ing pengucap panjenengan wa rabbukal ghafurur rahmah. Ini ayat Al-Qur'an. Wa rabbuka lan utawi pangerane sira iku al-ghafuru kang zat kang ngapura durrahmati kang duweni rahmat. Fakultu maka ngucap sapa ingsun la alaka taghfiruli la alaka menawa panjenengan taghfiru ngapura sapa panjenengan li ing ingsun. Palama balagtu nisbat toriki palama balagtu barang semangsane meka sapa ingsun nisbat toriki ing sak tengahe dedalan tadakatu maka eling sapa ingsun qaulaka ing pengucap panjenengan wa may yaghfiru dzunuba wa may yaghfiru dzunuba illallah wa ma lan orang nono kang ngapura waman dan utawi sapa wong yaghfiru kang ngapura adzunuba ing sapa man adzunuba ing pira-pira dosa illallahu sapa illallahu angin Gusti Allah. Pakultu maka ngucap la alaka menawa panjenengan iku tagfiruli ngapura sapa panjenengan li ing ingsun. Walama balagtu tulutai toriki walama balagtu lan semongsone tumeka sapa ingsun susai toriki ing sak pertelune ing telu perlorone dedalan dadakan ka eling sapa ingsun qala ing pengucape panjenengan ayat Al-Qur'an qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Qul ucap sira ya ibadi kaula ingsun alladzina tegese wong akeh asrafu kang pada leluwihan ala anfusim ing atase awak dhewe keladina la taqnatu aja pada putus asa sira kabeh mir rahmatillah saking rahmat Allah Pazdadtu maka dadi tambah sapa ingsun tomaan hale tomak payaqulullah ta'ala mangka dawuh sapa Allah taala idhab lungalo sira pakon gopatu maka temung wis ngapura sapa ingsun laka maring sira. Nah dalam hadis ini bahwasanya kita semua diminta untuk jangan sampai berputus asa terhadap rahmat dan ampunannya Allah.
Bahkan kita harus tomak. Kalau tomak itu kan dilarang, kita dilarang tomak. Tapi kalau tomak kepada rahmat Allah dan ampunan Allah itu kita diharuskan, seperti apa yang terdapat dalam hadis ini. Jadi bahwasanya kata Rasulullah, ada nanti kelak di yaumil kiamah, di hari kiamat, ada seorang lelaki yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk neraka. Jadi bahkan ketika Allah sudah memerintahkan malaikat untuk masuk, untuk dimasukkan, kita ini dimasukkan ke dalam neraka, kita jangan sampai berputus asa, tetap kita harus harus tetap menginginkan atau mengharapkan, ya, tidak boleh berputus asa, ya, tetap mengharapkan rahmat dan ampunannya Allah seperti yang tertera di dalam hadis ini. Nah, baik, kita diterjemahkan aja bahwa sesungguhnya nanti kelak di hari kiamat ada seseorang yang diperintahkan oleh Allah untuk masuk neraka. Kemudian ketika orang itu sampai dalam perjalanan masuk ke neraka itu pada sepertiga perjalanan, jadi belum sampai ke neraka gitu ya, masih dalam perjalanan, jadi sepertiga perjalanannya. Nah, iltafata, maka kemudian orang itu menoleh ke samping, ke kanan, terus berjalan lagi. Wa idza balagha nisfatoriki, dan ketika orang itu sampai di pertengahan jalan, iltafata, ia pun menoleh lagi ke kanan ke kiri. Wa idza balagha sulusai toriki iltafata, dan setelah itu berjalan lagi. Ketika sampai pada 3/2 perjalanannya, sudah sampai mau masuk gitu ya. Nah, terus si orang tersebut menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, melihat keadaan seperti itu, fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berkata, ruddu. Allah berkata kepada malaikat, memerintahkan malaikat untuk mengembalikan kembali orang itu ke tempat asalnya. Jadi kembalikan lagi, sudah mau masuk neraka, dikembalikan lagi ke Tumayas alu, kemudian Allah bertanya kepada orang tersebut, wa yaqulu, Allah berkata, kenapa lima iltafat, kenapa kamu menoleh ke kanan ke kiri? Ya, jadi kenapa tadi kamu menoleh ke kanan ke kiri dalam perjalanannya? Fayaqulu, maka kemudian orang tersebut menjawab, ya Robbi, lama balagtu thulutsat thariq, ketika aku sampai pada sepertiga perjalanan, tadzakartu qaulaka, aku ingat kepada ucapanmu dalam Al-Qur'an, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan adapun Tuhanmu adalah zat yang mengampuni, yang mempunyai rahmat. Fakultu, maka ketika itu juga aku, ketika aku ingat ucapanmu, atau ketika aku mengingat ayatmu itu, fakultu, maka aku berkata, la'alla taghfiruni, mudah-mudahan Allah mengampuniku. Nah, itu dalam perjalanan sepertiga perjalanan dia masih mengharapkan. Palama balagtu nisbat thariq, ketika aku sampai pada pertengahan jalan, tadzakartu qaulaka, aku ingat pada ucapanmu, yaitu dalam Al-Qur'an, wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang akan mengampuni dosa-dosa kecuali Allah.
Fakultu maka ketika itu juga aku berkata, la'alaka tagfiruli, semoga Allah mengampuni aku. Walama balagtu sulusai toriki, dan ketika aku sampai pada 3/2 perjalanan, tadakatu aku ingat lagi kepada ucapan qaulaka. Ingat lagi ayat Al-Quran wa ma yaqul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Aku ingat ayat dalam Al-Quran atau ucapanmu, katakanlah wahai hamba-hambaku, orang-orang yang berlebihan atau melampaui batas, la taqnatu, janganlah kamu semua berputus asa, mir rahmatillahi, daripada rahmatnya Allah. Fazdadtu toma'an, maka ketika juga aku bertambah harapanku, bertambah tomakku terhadap ampunannya Allah. Fayaqulu, maka kemudian setelah mendengar ucapan hambanya itu, fayaqulu, maka Allah Ta'ala berkata, idhab faqad ghafartu laka, pergilah engkau, maka sesungguhnya aku telah mengampunimu. Itu hadis yang menceritakan atau menasihati kita semua agar jangan sampai kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Bahkan sekalipun ketika Allah sudah memerintahkan kita untuk masuk neraka sekalipun, kita harus tetap mengharapkan ampunan dan rahmatnya Allah. Fa'alal aqil ayas ala minallahi ta'ala al-maghfirah lidunubihi. Maka bagi orang yang berakal, hendaklah senantiasa meminta kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah untuk dosa-dosanya. Wa yabki, dan menangis, min khosyatillahi ta'ala, menangis karena takut akan siksaan Allah akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan. Wa tariku, dan begitu juga orang yang berakal itu harus iktiraf, harus mengklaim, harus mengakui bitaksirotihi, dengan lamun Sunda apa lalawora ini, atau kalau orang Jawa PK ini. Apa bahasa Indonesia itu? Bitaksirotihi, dengan ya lalawora gitu, mengindahkan perintah Allah. Nah, wayatubu atau wayatuba ilallahi ta'ala, innahu ta'ala tawwabun la yaruddu ta'ib khaiban min babihi. Dan harus senantiasa bagi orang yang berakal itu untuk meminta tobat atau memohon tobat kepada Allah Ta'ala. Innahu ta'ala tawwabun, sungguhnya Allah itu adalah Allah Ta'ala adalah zat yang maha memberi taubat. La yarudu, ia tidak akan menolak, la yarudu ta'ibah, Allah Ta'ala tidak akan menolak orang yang bertaubat khaiban, sekalipun belum sampai min babihi, dari pintunya taubat.
taubat. Jadi artinya ya sekalipun belum sampai, artinya belum sampai mendapatkan taubat dari Allah, tetap bahwasanya di sini kita harus senantiasa mengharapkan daripada rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira-kira seperti itulah hadis yang dapat disampaikan, dan selanjutnya nanti akan diuraikan lebih jelas lagi oleh Anjing Syarif supaya kita semua dapat memahami apa yang tersirat dari dalam hadis ini. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini ya, di dalam hadis itu tuh gini, kalau bahasa kitanya mah Hendi ya, seumpamanya usia sekolah dari kelas 1 SMA sampai kelas 3, seumpamanya dia sudah melacur waktu-waktu itu ya. Terus neraka itu simbol orang yang hatinya selalu gersang, penuh amarah, penuh dendam, penuh kebencian gitu kan. Nah, tahap-tahap tuh seumpamanya ya, dari SMA dia sudah melacur ya. Kuliah dia jadi gigolo ya, lulus kuliah dia buka tempat pelacuran gitu. Jadi tahap-tahap itu semua diisi ya oleh dosa-dosa gitu. Nah, kata Allah, saya tidak peduli dengan dosa-dosa kamu ya, maupun seumpamanya 7 lapis langit ini penuh sesak oleh dosamu, 7 lapis bumi ini penuh sesak dengan dosamu. Saya nggak ada urusan. Kata Allah, pintu taubat selalu terbuka untuk hambaku siapapun. Gitu sebenarnya mah, bolak-balik panjang seperti itu tuh sebenarnya mah kalimatnya ke sana. Jadi ini ya untuk siapapun, orang yang banyak dosa, orang banyak melakukan maksiat ya, tetap Allah selalu menunggu pertaubatan kita sebagai hamba Allah itu gitu. Jadi jangan putus asa ya. Seumpamanya ada pemuda ya Muhammad tato sekujur badan bleg gitu kan ya, terus dia lelah ya dalam wilayah kejahatan itu dan dia pengen bertobat ya diterima saja, tatonya nggak usah dihapus, nggak usah disetrika lagi, yang penting dibimbing ya, dibelajari sholat gitu kan, sholatnya dibimbing terus dipantau gitu, sehingga seumpamanya kejahatan orang itu kalau di wilayah kejahatan itu bawaannya itu marah, dendam ya, neraka itu amarah sebenarnya mah, simbol api ya. Jadi kalau ada yang mau bertobat ya sudah diterima saja, dibimbing gitu. Anak muda yang tatonya sebadan tadi nggak usah disetrika lagi, yang penting dibimbing, diarahkan bagaimana supaya dia belajar untuk mencintai Allah gitu. Adapun masa lalu ya, mau dosanya seperti apapun tetap Allah akan mengampuni kalau dia mau bertobat. Contoh ringan seperti ini saja ya, supaya logis. Kita punya dua orang anak, yang satu nurut, yang satu nggak nurut ya. Yang nurut itu pasti kita jaga, fasilitasnya apa yang dibutuhkan dikasih, dia pengen apa dikasih, yang nurut. Sedangkan yang nggak nurut ke orang tua aja seperti apa coba, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak nurut ke orang tua, itu sudah seperti orang gila pastinya. Iya. Jadi rambut ini sudah nyatu dengan tanah. Itu di anak saja, yoga. Di anak saja seperti itu.
Coba bayangkan hati orang tua, ya, hati orang tua, ya, ketika anaknya yang tadi diperintah nggak mau, nggak nurut itu, ya, di mana dia berada, tetap seorang ayah atau ibu saja merindukan. Kemana anak saya ya Allah, sudah berapa tahun nggak bertemu, kemana ya Allah. Di orang tua saja seperti itu, apalagi Allah kepada kita. Itu yang jadi permasalahan, ya. Ketika dia, ya, seumpamanya melakukan kejahatan, mau seperti apapun, tetap Allah akan menerima pertobatannya dengan syarat pertobatan itu taubatan nasuha, gitu. Jadi apa nasuha itu? Taubat nasuha. Nah, di situ kalimat taubat itu, ya, taubat itu bahasa kitanya kembali kepada Allah, namanya pertobatan. Seperti anak yang tadinya tidak terurus, ya, terus datang lagi ke orang tuanya. Wahai orang tuaku, semenjak sekarang ketika orang tua saya menginstruksikan apapun, sami'na wa ata'na, gitu. Nah, orang tuanya kan senang. Anak itu diurus. Nah, pertaubatan juga. Nah, cuma di situ ada info taubatan nasuha. Apa nasuha itu? Nasuha itu adalah nasihat-nasihat, ya, dari orang soleh, ya. Nasihat-nasihat yang dari orang soleh masuk ke kita dan kita mengimplementasikan nasihat-nasihat yang dari orang soleh itu, gitu. Nah, setelah kata orang soleh, kamu harus belajar bersabar, ya. Amarahmu itu jangan diumbar saja. Amarah itu iya ketika dia kondusif nggak apa-apa, tapi ketika bina, nah itu, gitu kan. Nah, gini, kata Allah sendiri juga seperti ini. Allah lebih senang kepada hambanya siapapun, ya, yang dulunya dalam kemaksiatan, ya, dulunya dia maksiat, ya. Nah, setelah kemaksiatan itu terus diakhiri dengan pertobatan. Allah lebih senang di wilayah pertobatan itu. Karena apa? Di dalam pertobatan itu ada rasa dia merasa bersalah, merasa berdosa, gitu. Nah, malah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak senang, Muhammad, kepada ahli ilmu yang sombong. Itu karena sombongnya ini, loh, iblis aja, iblis dulu sudah masuk surga kan, karena sombong diusir. Ahli ilmu juga, kata Allah, ketika ahli ilmu itu sombong, ya Allah nggak senang. Artinya apa? Allah lebih senang, ya, kepada hambanya siapapun yang selalu meminta ampun, gitu. Di kalimat itu tuh sebenarnya mah pintu pertobatan selalu terbuka terus. Nah, begitu juga ada kiat, ya, cara-cara main di kiat, cara-cara, ya, supaya setan bisa menangis. Iya, ada kiatnya, ada caranya supaya setan itu bisa menangis yang ada di dalam diri kita itu. Ya, ketika kita menyalahkan setan disalahkan oleh kita, gitu kan? Ketika setan disalahkan oleh kita, ya, setannya ini berpesta pora. Kalau bahasa kita mau, wah, gitu kan, berpesta. Kenapa? Ketika setan ini disalahkan, ya, berarti kata setan tadi, ya, senang ketika disalahkan. Kenapa? Karena yang menyalahkan setan itu dirinya tidak pernah merasa bersalah, gitu. Dalam. Iya. Ketika orang yang tidak merasa bersalah itu merasanya dia sudah benar sendiri. Iya. Dia sudah sholat, dia sudah zakat, dia sudah puasa, dia sudah berangkat haji.
Dia sudah sholat saja dulu ya. Ketika dia sholat, terus dia membenci kepada orang-orang yang nggak sholat, itu nggak senang, itu sebenarnya sholatnya sudah nggak sah. Apa sebabnya? Karena sholat itu bukan untuk mendidik siapapun, yang untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Gitu. Ya untuk apa sholat kalau kita masih membenci orang lain? Sholat saja dulu. Orang yang sudah melakukan sholat ini sudah punya tanggung jawab ya, supaya perilakunya ditiru oleh orang-orang yang tidak sholat. Iya. Sholat itu sebenarnya melatih diri kita ya untuk selalu hati kita tunduk dan patuh kepada Allah. Lalu atas dasar apa orang yang sholat menyalahkan orang yang tidak sholat? Gitu. Kebersihan sedikit saja membenci orang yang tidak sholat itu enggak sah, karena Allah itu menyuruh kepada Rasulullah ke umatnya melakukan sholat ya bukan untuk merasa lebih baik dari siapapun. Justru sholat itu selalu digandeng aqimus sholat wa atuz zakat, aqimus sholat wa atuz zakat. Sholat dengan dermawan itu harus satu paket. Ketika sholat dengan dermawan itu satu paket ya, baru kita di masyarakat kita ya dihargai, jangan diminta. Tapi ketika orang menghargai ya silahkan. Ketika orang menghargai kamu siapapun, berarti di dalam diri kamu itu ada kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu diyakini instruksi dari Allah kepada kekasihnya. Nah, kita mendengar dari Rasulullah. Jadi ketika kita mampu melakukan kebaikan, diyakini kebaikan itu bukan datang dari kita. Nah, ketika kita melakukan kebaikan yang diinstruksikan oleh Tuhan kepada diri kita, gitu kan? Nah, baru ya itu mah sudah hukum alam, mereka akan menghormati kita. Yang terpenting minta terhormat itu jangan datang dari diri kita. Gitu. Nah, orang yang sholat ini ya, orang yang sholat dipaketnya dengan kedermawanan ya, maka dia akan menafkahkan hartanya ke jalan Tuhan. Yang namanya halal itu aslinya halal itu ya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu namanya halal. Sedangkan haram menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu namanya haram. Haram masjidil haram, artinya masjid yang sangat mulia asli nama. Jadi haram itu kata aslinya mulia. Jadi kamu jangan melakukan pekerjaan yang haram. Kenapa? Karena ketika kamu melakukan pekerjaan yang haram itu ya, nanti kemuliaan kamu akan hilang gitu sebenarnya mah. Halal menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan haram menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, Mamen, gini. Ini peci hitam supaya ditaruh di sini. Sepatu di kaki. Terus kita jalan. Orang kan melihatnya pas, itu namanya halal. Tapi dibalik, peci ditaruh di bawah, diinjek. Kakinya, sepatunya ditaruh di atas kepala. Jalannya saja akan seperti apa? Iya gitu, seperti itu. Itu namanya haram. Peci di bawah, ya sepatunya ditaruh, jalan. Kita itu sebenarnya melihat mereka yang berperilaku salah atau perilaku haram itu sebenarnya bukan kewajiban kita untuk menghujat sebenarnya. Mereka yang pakai peci di bawah, ya sepatu di atas itu, nah kita yang normal ini perlihatkan ke mereka. Ya artinya yang pecinya bener di atas dan sepatunya di bawah, perlihatkan ke mereka. Nanti juga lama-lama, nah iya itu bener gitu kan. Ya ketika itu bener, ya nanti juga mereka akan meniru. Sepatunya ditaruh di bawah dan pecinya akan ditaruh di atas. Nah begini, di dalam masyarakat juga, kalau memang kita sudah masuk di wilayah halal, artinya
peci sudah ditaruh di atas ya, terus sepatu sudah ditaruh di bawah. Itu kepada yang haram-haram itu kita jangan asal nunjuk. Ada tata caranya juga. Perilaku kitanya patut dicontoh atau tidak. Kita selalu seumpamanya ke bisa jamaah, bisa teman, seumpamanya yang dermawan itu sudah menjadi perilaku kita belum? Itu yang jadi permasalahan. Ketika kitanya sudah kokoh, sudah dermawan, baru kita sampaikan kedermawanan kepada orang lain. Posisi tadi pakai peci di sini, ya benar, pakai kepala. Juga jangan menghujat ke mereka ya, yang sepatunya ditaruh di atas, ya, terus pecinya ditaruh di bawah. Kita nggak usah nongol-nongol. Kokohkan saja dulu kitanya gitu. Tuh, jalan seperti ini kan nyaman. Jalan seperti ini kan nyaman. Jalan seperti ini kan nyaman. Nggak usah ditunjuk. Kamu mah ya nggak usah lah. Di masyarakat juga, ya di masyarakat kita juga sebenarnya mah ketika ya perilaku kitanya tidak memaksakan orang lain harus seperti diri kita, tapi kita pribadi ini mengkokohkan diri saja dulu. Nah, setelah perilaku kita baik, ya nyaman, nanti orang juga ngelihat ini orang enak banget hidupnya, nggak pernah marah, nggak pernah benci, nggak pernah ngomongin orang, nggak usaha tapi duitnya banyak seumpamanya. Nanti juga mereka ikut. Nah, baru ketika mereka datang minta nasihat, ya kita nasihati mereka dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran gitu. Bahwasanya orang usaha itu di dalam usaha kamu berapapun kamu mendapatkan harta itu bukan hak kamu semua. Ada mereka hak fakir miskin, ada jompo, ada hak sosial. Kan seperti itu. Itu setelah mereka mendekat. Oh iya, kemarin saya berapa dapat uang itu masuk semua. Dapat rezeki 100.000. Ke Allah juga boro-boro ngomong, ya Allah terima kasih atas rezekimu hari ini. Jadi boro-boro ngasih ke orang lain, ke Allah juga tidak Boro-boro ngasih ke orang lain hanya untuk sekedar berterima kasih kepada Allah saja sulit kok. harus. Nah, setelah mereka mendekat ya, gitu kan, mereka sendiri nanti yang tergerak karena melihat hidup kita nyaman. Nah, baru kita maksudnya urai ke mereka bahwasanya gini, setiap rezeki yang masuk ke kamu itu bukan hak kamu semua. Allah sengaja dititipkan, ada hak mereka. Nah, ketika hak merekanya kamu taruh di tempatnya gitu, ke yatim, ke jompo, maka kamu akan mendapat kenyamanan. Ya Allah, saya belum pernah berpikir ke arah sana karena orang-orang di sekitar saya itu nggak ada yang nasihat seperti itu seumpamanya. Nah, baru gitu dinasehatin. Ketika kamu menjadi orang kaya, itu sebenarnya mah jadi orang kaya itu ya fasilitas dari Allah dan dia mengemban tugas dari Allah sebenarnya. Lain sebuah sorangan, bukan hanya kenyang sendiri. Dalam harta yang Allah berikan kepada diri kamu, ya, kamu ada tugas. Bukan untuk kamu sendiri. Jangan ngomong seumpamana atau bonggana saya tahu malarat utara gawe ji. Seumpamana. Ya nggak usah begitu. Yo, bisanya lahir pelacur, bisa lahirnya anak pang, bisa lahirnya semuanya pencuri. Dari mana? Dari kampung-kampung yang orang kayanya bahil. Udah gitu aja. Kalau orang kayaknya bahil di seputar dia tinggal, yang nggak mungkin ada pelacuran. Kalau orang kayanya, seumpamanya dermawan di kampung dia, nggak mungkin akan muncul anak-anak pang kok. Anak pang itu butuh makan gitu. Nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang mencinta. Gitu. Makanya di sini di wilayah pertaubatan itu ditunggu
ya taubat siapapun. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Jadi pintu pertaubatan itu terbuka untuk siapapun. Jangan ngomong-ngomong dosa saya mah wah udah sangat banyak sekali, jadi itu tanggung gayana gitu. Oh, siga wani-wani ke Allah teh, siga wani pisan ke Allah teh. Enggak seperti itu. Mau dosa seperti apapun, ketika kamu minta ampun akan diampuni. Itu trik supaya setan nangis gimana tadi? Nah, Andre, Trik supaya setan nangis. ya supaya setan nangis itu, satu, kitanya sering meminta ampun. Ketika kitanya selalu meminta ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah atas dosa-dosaku selama ini, ya Allah. Bener tulus dari hati, ya. Setan tuh gak bakalan berani masuknya. Karena apa? Dia sedang bersama Tuhan. Gitu. Nah, ketika ke hambanya yang selalu meminta ampun kepada Allah, ya setan gak bisa masuk. Ya cuman untuk sementara itu. Ya nanti namanya juga manusia ya. Ini lagi ya setannya masuk lagi gitu. Kalau setan mah tidak pernah berhenti. Setan, iblis, jin itu dibikin oleh Allah dari bara, api, dan lidah api. Semuanya bahan-bahan panas semua. Iya. Jadi ide-ide yang dari setan, ide-ide yang dari nafsu itu ya nantinya sebenarnya akan menghancurkan diri kita sendiri. Gitu. Makanya tugas setan itu membawa cucu-cucu Adam ke neraka gitu kan. Ya aslinya mah tugas tugas setan itu ya bagaimana caranya supaya anak cucu Adam ini ya marahnya istiqomah sebenarnya begitu. Iya, ketika di diri anak cucu Adam itu amarahnya istiqomah, ya Mang Hendi setan betah gitu sebenarnya. Gitu. Jadi gini ya, surga neraka, surga neraka dan dunia itu sebenarnya mah sedang kita jalani sekarang sebenarnya mah. Kalau kita sedang hati kita nyaman, hati kitanya damai, hati kitanya tenang, ya kita sudah masuk surga sebelum nanti dimasukkan ke surga Allah. Tapi kalau kitanya pemarah, pendendam, pembenci gitu kan, ya kita sudah masuk neraka terlebih dahulu. Mungkin nggak orang di dunianya nyaman terus nanti dimasuk neraka? Ya nggak mungkin. Yang nantinya masuk neraka itu yang sekarangnya juga hirupnya terpanasan wae. Nempo tetangga beli motor anyar. Padahal mereka tetangga teh baheula. Nah sorangan teh jualan lamun teh mas sayuran, unggal isuk, pakai sepeda itu kayak gitu teh. Eta teh pas Allah mere rezeki ka beli motor, nu eta teh padahal 20 tahun lebih make sepeda teh. Ka beli motor nya angger we. Jelema nu hatena hasud mah. Henteu mikirnya, enggak berpikir dia itu 20 tahun dia pakai sepeda, sekarang alhamdulillah dia kebeli motor. Kenapa enggak berpikir kita mendoakan ya Allah mudah-mudahan dari motor sekarang nanti kebeli lagi mobil. Malah benci. Ya itulah dibilang kita manusia gitu kan. Gitu. Jadi ya supaya seumpamanya kita tetap di dalam surga ya, surga hati kita yang nyaman ya, kita belajar seumpamanya yang dosa-dosa hati, uzub, takabur, sombong, dendam ya kita singkirkan sedikit-sedikit. Ketulusan, keikhlasan, sabar gitu kan. Nah, itu yang masuk. Itu jadi sehari-hari itu seharusnya mah karena itu nggak pernah berhenti ya, nggak pernah berhenti. Sebenarnya mah kita gini gak bawa semacam ini aja, semacam raket gitu. Ketika hasud gitu mau ngomongin orang, dendam orang, singkirkan kayak gitu. Ketika mau ngomong merasa lebih baik dari orang lain, gitu. Tapi ketika sabar, tulus, ikhlas itu silakan masuk. Gitu.
Jadi proses menuju Baitullah itu ya, Baitullah itu proses kita menjadi Baitullah itu rumah Tuhan yang di dalam hati kita ya. Di hati kita itu nanti ada Allah, ada kekasihnya, ada guru mursyid ya, guru pembimbing ruhani kita dan diri kita sendiri ya. Itu proses itu masuk itu setelah apa? Dosa-dosa hatinya disingkirkan. Amarah, Muhammad ya. Amarah itu pintu masuknya setan. Setan itu ketika ada hambanya, ada manusia yang marah, itu langsung setan tuh masuk. Cus gitu, anakna incu na dibawaan kabeh. Iya, dibawa semua ke dalam hati kita. Bayangin kalau hati kita berjubel banyak seumpamanya banyak mereka kan seperti apa? Amarah, dendam itu nanti akan istiqomah. Ya makanya kalau bisa mah amarah itu ya ketika kita mau marah gitu, apapun sebenarnya kemarahan itu Muhammad ya terkadang datangnya ya kita yang kita inginkan ini gitu, tapi yang terjadi Itu bukan yang dia inginkan. Nah, kemarahan itu karena yang terjadi ya bukan yang diinginkan oleh dia. Berarti di situ sudah terlihat ada persengketaan antara dia dengan Tuhan. Di amarah itu ada persengketaan. Karena apa? Dia itu tidak setuju dengan keputusan Allah. Jadi udah dari sekarang kita belajar seumpamanya ketika mau marah gitu. Ketika mau ngomongin orang gitu. Itu mah PC-nya iya gini iya, orang sholatnya iya, tapi masih bakhil seumpamanya ya. Ya nggak usah lah gitu. Yang penting mah kitanya aja dulu, maksudnya kitanya dulu belajar ya, berbenah untuk bisa menjadi dermawan. Nanti itu orang melihat dan akan mencontoh perilaku kita. Itu aja. Panjang ayat bahasa dermawan. Kalau memberikan sebagian hak orang lain benar seperti apa ya? Apa sesuai keinginan, apa memang harus tepat sasaran, waktunya seperti apa? Pas. Oh maksudnya mah nggak bagikan rezeki nah, saeutikan ewang nah. Itu maksudnya kan waktunya apa memang sesuai keinginan kita? Nyari waktu mah gini aja. Ketika kita melihat pas itu ada orang yang membutuhkan dan kitanya ada ya udah masuk. Gitu aja. Ketika ada orang yang membutuhkan pas kitanya nggak ada duit, seumpamanya ya. Ketika kita iba saja ya sudah cukup, Allah sudah senang. Ya Allah mau dengan apa saya ngasih ke mereka, kalau saya aja duitnya nggak punya. Untuk seperti itu saja Allah sudah senang banget. Gitu. Jadi itu nunggu waktu harus ada gitu ya. Ya pokoknya mau diproses. Saya lihat ya. Sudah prosesnya gini aja, berapapun Allah ngasih rezeki ke kamu gitu semuanya. Kapan saja, ya kita berbagi dengan mereka gitu aja sih. Didinya kapasitas mengenang sumpah mana duitnya 100.000 ya semuanya nyarek 10.000 latar 5.000 latar penting mah ayah nyiwit jeung baturna. Ketika kita ambil ada yang kita ambil untuk orang lain itu hakikatnya untuk Tuhan dan itu nanti kebaikannya akan kembali kepada diri kita gitu. Jadi berislam itu memberikan kenyamanan kepada hati orang lain. Yatim mau jajan sekolah, dia nggak punya ongkos, nggak punya jajan buat sekolah gitu kan, dikasih 5.000 seneng nggak anak yatim itu? Senang. Nah masuk kenyamanan dia ke hati kita, itu namanya keislaman. Berarti kita Islam. Iya. Jadi Islam, iman, ihsan itu ya Muhammad. Islam, iman, ihsan ya. Yang pertama masuk ke diri kita, ke hati kita itu namanya sinar keislaman dulu. Sinar keislaman itu kalau dibandingkan dengan alamul malakut di wilayah malaikat ya, itu seperti bintang. Jadi sakumaha poek nage ari aya bintang satelit, nah rada mending. Itu namanya keislaman enggak. Nanti kalau keimanan di alamul malakutnya apa? Ya, seperti cahaya bulan. Segelap apapun ketika ada bulan kan mending kelihatan gitu kan.
Berarti untuk kudu nunggu waktu, untuk kudu nunggu aturan ibaratnya. Ya enggak, yang penting ada yang membutuhkan. Kadang-kala kan bulan Ramadan tak orang kan berburu seolah-olah kan gitu. Jadi di situ ada semuanya ya pokoknya kita ketika kita melihat ada yang membutuhkan, kita masuk aja. Masalahnya gini ya, segajian. kalau kita ya dengan mereka itu berbagi saeutikan teh, orang lain tidak terus baik. Di kita tuh nggak tahu gitu, walaupun kitanya nggak paham itu ada kenyamanan di diri kita, walaupun terkadang kita nggak mampu mendeteksi ini kenyamanan datangnya dari mana. Sebenarnya mah kenyamanan itu datangnya setelah kita melakukan kebaikan. Ujuk-ujuk gitu. Iya. Makanya gini juga gak ya, syarat orang yang sholatnya pengen khusyuk itu sebelum melakukan sholat dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan dulu. Kalau sebelum sholatnya dia melakukan kebaikan-kebaikan dulu ya, dia melakukan kebaikan ya apapun itu, pokoknya ya yang punyanya tenaga ya tenaga, yang punyanya uang ya uang, yang penting mah ya seumpamanya yang punyanya lisan ya untuk nasihat. Ketika dia sebelum melakukan sholat itu banyak melakukan kebaikan, nanti sholatnya khusyuk, begitu takbir Allah itu air mata sudah berlinang. Jadi artinya khusus itu tidak bisa dibuat. Ya bukan, khusyuk itu mau bukan usul ya seperti itu. Ya, ada di luar sholat dulu gitu ya. Usul itu nggak dipaksakan, maksudnya khusyuk itu bukan kita memaksakan. Jadi timbulnya itu dari sebelum melakukan sholatnya melakukan kebaikan. Jadi khusyuk tuh ya. Khusyuk itu bukan dibuat, akan tetapi diberi. Kalau khusyuk, ya iya diberi oleh Allah, bukan ya bukan seperti itu. Ciri-ciri, seumpamanya kita untuk mengetahui sholat kita khusus saja dulu ya. Ciri-cirinya, begitu takbir, Allah, entah dari mana air mata ngalir gitu. Waduh. Nah baru Fatihahnya dibaca, alhamdulillahirabbil alamin, diurai, baru dalam. Nah baru itu maksudnya ungkapan ya sebenarnya masalah itu dialog intensif antara kita dengan Tuhan gitu. Jadi ketika sholat yang khusyuk tuh ringan banget, seperti nggak ada tulang, khusyuk gitu. Khusyuk itu di situ tuh kalimatnya mah, khusyuk itu dalam sholat itu kenyamanan yang berkepanjangan. Nyaman itu diberi. Apa sebabnya? Sudah menyamankan orang lain terlebih dahulu sebelumnya, maka kenyamanannya pun diberi ketika dia melakukan sholat. Itu orang. Jadi sholat itu ya bukan usul. Ya, jadi sholat itu Allah ya memanggil ya hambanya siapapun sehari 5 kali gitu. Kalau seumpamanya kita kerja itu 5 kali dipanggil oleh pemilik perusahaan gitu. Jadi bisa dikatakan di situ daftar hadir juga ya nggak apa-apa. Yang penting mah ketika 5 waktu dipanggil oleh Allah kita datang gitu. Adapun yang sholat sunnah qobliyah, ba'diyah itu seumpamanya itu hanya tambahan-tambahan aja. Kalau yang 5 waktu itu pekerjaan kita yang asli gitu, yang prioritas gitu. Nah, iya. Nanti yang qobliyah, ba'diyah, yang sunnah-sunnah yang lainnya ya itu hanya sampingan gitu aja. Seperti contoh seumpamanya sholat duha ya. Contoh sholat duha, kamu mau kerja sholat duha dulu 2 rakaat. Sholat duha itu meminta kepada Allah supaya yang sudah masuk di perut kita minta dihalalkan, dan yang akan kita cari itu juga minta dihalalkan juga kepada Allah. Itu makanya duha itu kan sekitar jam 7, jam setengah 6, setengah 7 itu persis ketika kita mau berangkat bekerja. Gitu. Jadi
yang sudah masuk minta dihalalkan, dan yang nanti kita akan kerja nih akan mendapatkan rezeki. Nah rezekinya juga minta dihalalkan oleh Allah. Dah, kiranya cukup segitu saja uraian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti habis ini terakhir baca doa. Wa mimma. Silakan Muhammad. Tanya Mas. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sampai pada penghujung. Mudah-mudahan apa yang telah diuraikan oleh Kanjeng dapat kita pahami semua. Amin. Amin. Baiklah, kita tutup saja dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Syakirin hamdan na'imin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Sayyidi salatu wassalam alaika ya Rabbu ya Rahim. Antal musyafa'u syafi usfahnana indal karimi abada wa rabbina. Allahumma ya Allah antadul karumil amin wa antadul fadl azim wa tafadul alina wa akrimna bi bihadil aqli wal maghfirah wa rahmatu wa salamatu wa ridha wa siyadati wal izzati wal barakati wal istiqomah wal majdi wa sifidani wa khatimati sa'adati wa husnul khatimati wal akibah wa sihati wal afiyah dohira wa batinan fid dunya wal akhirah. Rabbana auzi'na an nashkura nikmataka alaina wa ala walidayna wa an na'mala sholihan tardah waj'alna bi rahmatika min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina